abiku di situ kayak bilang boleh gitu kan. Terus ya aku kayak, kok boleh gitu kan, kayak dungaren gitu. Terus aku di situ bertanya lagi kepada abiku gitu kan, kayak nanya gitu, kenapa kok boleh Bi? Terus di situ abiku kayak yang kayak kayak ketawa. Oh ya, kayak ngerti lah bapak-bapak kayak gimana kayak Masih karena ini kayak Papa Der. Oh iya, bukan boy lagi. kayak Madet. cukup. Dia tuh kayak tertawa gitu kan. Habis itu kayak nanya, kenapa kok kamu sampai kepikiran kayak gitu Kak? Gitu. Habis itu aku kayak nggak apa-apa, penasaran aja gitu kan, pengen aja gitu. Pengen jamet Bi. Baru kan gitu. No. Terus gitu kan. Terus habis itu ya kayak abiku akan aku menjawab nggak apa-apa gitu kan. Habis itu, kamu itu coba tau mikir lagi, apa yang kamu dapat dari kamu melakukan hal itu, gitu kan? Apa yang kamu dapat dari melakukan hal itu? Apa yang kamu dapat dari melakukan mengecat rambut, mengecat rambut itu gitu kan? Terus habis itu aku kayak, ya nggak apa-apa gitu. Terus abiku tuh nanya, emang kayak gitu nggak melanggar peraturan di pondok gitu? Melanggar gitu kan. Terus ya udah, kamu kenapa kok mau melakukan itu, apa benefit buat kamu ke depannya? Ya aku mikir kan kayak di situ jadi kayak ya juga ya, nggak ada sih Bi sebenarnya. Aku jawab gitu kan ya, jujur aja, spontan gitu. Terus abiku bilang, ya kamu itu wajar sih Kak, kamu nanya kayak gitu, kamu tuh masih remaja, masih di masa-masa penasarannya gitu kan. Tapi kamu melakukan hal itu sejatinya adalah hanya untuk memuaskan kesenangan sesaat. memuaskan kesenangan sesaat, memuaskan rasa penasaran remajamu. Iya, gitu. kembali lagi nyari sensasi kan. Nyari sensasi gitu. Habis itu di situ aku kayak, ya juga ya. Baru abiku bilang, nanti lah kalau misalnya kamu gede, kamu lah mikir sendiri, aku kenapa ya dulu kayak gitu, dan jangan sampai kamu menyesali hal itu. Gitu. Akhirnya jadinya Nggak jadi. Oh, alhamdulillah. Ya kalau jadi sih dikejar-kejar Ustaz itu. Ya udah buat Pedal. Kalau kamu Nat, ada nggak? Apa? Iya, kamu lempeng-lempeng aja nggak? Aku kan anak baik-baik ya. Percaya? Nggak percaya? Nggak kok, sama kurang lebih jam malam. Paling kalau ikrar telat. Aku pernah ikrar pakai sandal. Aku juga pernah. Sepatunya kemana? Hilang. Nggak sih, bukan lebih karena kurang mempersiapkan. Itu karena ya malamnya tak pakai apa, jadi ya lupa. Terus habis itu besoknya tak cari, kok nggak ada. Jadinya ya adanya sandal, kita pakai lah itu. Terus habis itu iya langsung disamperin, kamu tadi ikrar pakai apa? Hah? Ya udah jadinya gitu, dapat ikop kok udah. Udah beres ya, udah clear. Iya. Ya berarti santri itu selama ini nggak yang kayak alim-alim, bukan yang nggak alim-alim banget ya, tapi alhamdulillah kita tuh nakalnya masih terbatasi gitu loh Kak, ya nggak sih? Ya pernah sedikit nakal ya, sedikit. Alhamdulillahnya nggak sampai terjerumus Iya, jatuh ke jurang yang dalam gitu kan. Terus selama ini nih, selama 6 tahun di pondok gitu kan, itu ngerasa nggak kita itu apa ya, kayak minus informasi? Kalau nggak update. Tadi kayak kata Kakak, Keduanya sih. keduanya Kudet. gitu, ada nggak? Kalau itu Enggak. Padahal nggak boleh pegang HP kan, nggak boleh seleluasa itu pasti. Nggak bisa. soalnya Kita juga pulang. iya kita Kita pulang. Kita kan nyari informasi juga, banyak artikel-artikel yang mendukung gitu kan di Madingnya. Artikel ubur-ubur ikan lele ada juga. Ya sebenarnya kan kita di pondok tuh ada forum loh guys. Forum buat apa? Tanya jawab dan ngasih informasi terbaru. Betul. Jadi kalau istilahnya di luar tuh kayak webinar, seminar. Iya benar-benar. Tapi kan kalau di luar tuh yang isi kan orang-orang yang udah mungkin high, yang udah punya Nama. title, udah punya gelar. Tapi kita tuh yang ngisi tuh malah teman sendiri. Bahkan adik kelas itu tuh ngisi gitu loh di depan. Iya benar. Seru dong. Jadi Seru kayak banget. katanya jangan mandang siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Itu tuh bener. Tapi bedanya di sini kan forumnya tuh lebih apa ya? Mengajarkan kita untuk memfilter, menyaring informasi yang masuk gitu loh. Ngerti. Iya.
diajak buat berpikir kritis gitu loh. Berarti nggak cuma informasi, dapat informasi gitu kan, tapi juga diiringi dengan solusi-solusi. Iya, gitu. benar. Solusi diiringi dengan Analisis. analisanya kita itu kayak gimana gitu. Jadi kan. main juga otaknya nggak cuma Iya, benar-benar. sekedar tahu tapi juga disuruh Kan banyak mikir. kan orang yang kayak kalau misal justru kalau misal kita bocor informasi itu kayak kita dapat informasi banyak, tahu ini itu tapi nggak tahu Iya, jalan jadi, keluarnya apa, misalnya kayak gimana, kita gitu. mentah-mentah aja gitu kan tanpa disaring. Oh justru ini ya ada poin plusnya dari keterbatasan bukan keterbatasan informasi, Kayak pembatasan informasi. Justru itu kita kayak lebih mendalam lebih tahu mendalam mengenai informasi Iya, tersebut, masalah tersebut, problematika tersebut, gitu-gitu. Kalau misalnya selama 6 tahun di sini Kak, OTW 6 tahun maksudnya. OTW 6 tahun di sini. Udah banyak banget nih. udah tua dong. Enggak. Belum. Tapi iya loh, aku dulu masuk Nggak nyangka ya. Masa gini banget ya? Enggak segini. Yang masih yang insan. yang gitu loh. Sekarang udah menjadi seorang ada apa yang keren, Be. Iya. Bau jeruk sekarang bau apa? Sekarang bau tomat. Bau-bau mau masuk PTN. Amin. Gitu kan. Terus habis itu selama hampir 6 tahun di sini nih, Kak. Banyak banget pasti pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Betul. Mulai dari struggle di awal masuk. Iya, Terus habis pasti. itu kayak rasa-rasa jenuh, terus lanjut ke yang tadi. Itu gimana nih Kak? Ada nggak? Ya pasti ada lah ya, kayak kesan-kesan berharga gitu. Kayak momen-momen berharga yang itu tuh kayak nggak bisa didapetin di kalau nggak mondok. Oh iya benar-benar. Ya kalau aku sih ini gak sih? Kok ini gak sih? Nah kalau aku sih ini, ingat gak ada waktu kelas 7 aku yang izin lama karena sakit. Aku tuh gak nyangka ya teman-teman aku satu pengasuhan. Kok ketawa sih? Dia sakit kayak nggak sekolah loh. Iya. Dia sakit kelas 7, harusnya dia tuh ikut angkatan ini. Gara-gara emang sakitnya lama Ya banget. 5 bulanan lah ya. Ya itu loh, kalau seumpama umur jabang bayi itu udah hampir pesta ya. Itu udah lama banget. Tapi alhamdulillahnya kan aku naik kelas ya. Alhamdulillahnya. Aksa emang. Iya Aksa. benar. Di situ aku nggak nyangka teman-temanku tuh effort ngeluarin waktu, tenaga, biaya dari Nganjuk ke Trenggalek buat jenguk aku gitu loh. Ya, Trenggalek Masya Allah, jauh ya. banget. Sekitar 5 jam itu perjalanannya. Dan di situ aku ngerasa terharu pasti. Terus teman-temanku sepeduli itu ya. Kita tuh ngerasa kekeluargaannya tuh dapet banget gitu loh. Padahal itu baru kelas 7 Kak. Iya benar. Baru Baru kenal, udah sakit. Siapa dia? Tapi real sih, yang lebih nggak masuk akal lagi itu tuh bukan teman-temannya. Soalnya kan teman-temannya sepengasuhan ya. Iya Nah benar. ini tuh aku tuh nggak sepengasuhan sama dia, nggak seasrama sama Benar. dia. Kita beda pengasuhan, beda asrama. Beda asrama kan. Terus kayak, Hilma yang mana sih, yang sakit yang mana? Itu loh yang pipinya lucu. Oke, yang mana? Tapi aku tuh tetap ngasih surat gitu loh buat Iya dia. benar. Jadi kayak, kamu ingat gak surat itu? Iya. Yang cepat sembuh. Iya, aku tahu. Astaga, aku kayak, aku lo gak kenal Aku kamu. juga kayak siapa siapa sih kok kayak kata-katanya so akrab. Padahal gak kenal. Ya nggak apa-apa, itu kan mengakrabkan gitu kan jadinya Kak. Bener tuh. Kalau Kak dapat sendiri gimana? Dari Kak Kalau Hilma aku- kayak udah sangat kekeluargaannya udah kayak oh my god, Mm-mm. menyentuh hati gitu bener-bener. kan. Kalau aku lebih ke omongannya orang sih. Gimana tuh Kak? Jadi aku kan dulu kan pernah tuh waktu datang masih bocil itu timi-timi yang katanya masih Masih ini. lucu. Oh masih ya masih, Masih lucu. lucu. Aku ngeliat temanku kan waktu itu, dia tuh ada nemplok di samping pintu. Nemplok banget tapi ya. Nemplok cincin. Ngandar lama gitu. Kan waktu itu kita bisa ngeliat jalan kan, ngeliat mobil lewat kayak gitu tuh bisa. Terus aku tanya, kamu kenapa gitu. Terus dia jawabnya, aku pengen pulang. Nah aku kaget dong. Kali itu paginya datang nggak Paginya sih? datang ke pondok, siangnya ngeliat mobil, dia tiba-tiba udah pengen pulang. Padahal orang tuanya udah bayar mahal-mahal di sini buat dia tuh sekolah. Iya. Itu Iya. itu pikirnya Kak Dava pasti. Iya, Waktu kecil. itu pikirku waktu kecil. Tapi aku juga akhirnya mikir dari sisi dia tuh kayak, ya namanya Pasti kangen. berat. Iya, iya. berat. Pasti Iya. setiap individu kan berbeda-beda. Ada yang lempeng-lempeng aja kayak Kak Ilham. Gitu. Aku kan maksudnya itu udah memori lama kan. Ternyata waktu SMA Jangan itu, nangis ya tapi. enggak. Waktu SMA itu dia masih ingat gitu memori kayak, kamu ingat gak sih Dap, kalau kamu dulu tuh nanyain aku kamu kenapa, bilang kalau kamu tuh aku jangan pulang, tua kita yang udah bersusah payah, yang udah menorehkan semua suka duka perjuangan buat kita, masa kitanya dengan seenak itu pengen pulang. Gitu kan. Terus kayak aku tuh lebih wownya tuh kayak kamu masih ingat itu gitu loh. Padahal di situ ada apa kondisinya masih ingat apa enggak?
Masih sih, emang masih. Aku sampai sekarang juga masih ingat. Aku kayak yang menyapa dia tuh ingat. Tapi kayak Kejadiannya aku udah lama iya. banget gitu kan. Nah, misalnya kalau misalnya itu bekas sampai SMA gitu kan. Betul. Berarti sampai buat dia termotivasi buat lanjut lagi guys sama sih. Alhamdulillahnya gitu. Tapi aku kayak benar-benar ya walaupun bukan aku alasannya, tapi kan aku kayak merasa menjadi bagian dari sebuah alasan tersebut. Merasa ikut andil dalam hal tersebut gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak, Pi? Sebenarnya ini juga sama aja sih Kak. Maksudnya kayak juga bukan sih, tapi aku nyadarnya tuh baru pas waktu baru-baru ini. Jadi kayak dari semua apa ya? Kalau misal dari kita SMP ke SMA aja itu beda banget nggak sih? Betul. Ya, Kayak benar-benar. dari sikapnya, pola pikirnya gitu-gitu kan rasanya kayak lebih grow aja gitu, lebih tumbuh gitu. Nah, aku ngerasa dari apa yang kita jalanin selama ini, ya mungkin semua orang ngerasa kayak gitu ya. Tapi kayak dari semua masalah yang ada, dari semua struggle-struggle yang aku hadapi, dan menjadikan aku yang sekarang, itu rasanya kayak Apa tuh? Bikin kita jadi lebih bisa lebih ngerti. Lebih punya problem solving buat masalah itu Iya, gitu. iya, bener banget. Kan pas waktu itu suatu ketika aku pernah punya masalah dan aku tuh apa ya, diajarin sama biku kalau misal jangan terlalu ngandelin orang lain. Kamu juga harus bisa ngandelin dirimu sendiri. Gitu. Nah, jadi di satu sisi bukannya aku nggak percaya sama pertemanan apa segala macam, tapi gimana pun juga kita juga tetap harus bisa ngandelin diri kita sendiri, karena balik lagi kalau misalnya apapun yang kita lakukan pasti harus dengan niat gitu kan. Iya Nah, benar-benar. kalau misal kita mau berubah itu juga harus dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu sih yang paling aku dapat di pondok itu, karena selama di pondok ini kita gak ada orang tua di pondok itu, terus habis itu juga cuma adanya teman, ustazah gitu kan, walaupun itu juga ada di lingkungan kita juga menjaga kita, tapi kalau misal belum kita sama temen gimana? Iya. Gitu kan. Jadi kayak kita juga tetap harus bisa buat ngandelin diri kita sendiri. Gitu. Kalau ada nggak ada? Karena lebih ke dulu pesimis sih. Maksudnya gini. Ini ya lalu jadi tentang ke Tafid. Jadi tuh kayak umiku kayak ngirim ke sini tuh kayak berharap Paket. nggak itu Mana paketnya? kayak gimana ya, berharap kamu nanti pokoknya disuruh menghafal Al-Quran. Al-Quran sebel itu siapa gitu loh yang bisa. Aku mikirnya kayak itu impossible. Betul. Nah, gitu. Terus habis itu ternyata banyak motivasi yang aku dapetin dari kakak kelas senior itu bilang kalau belum dicoba jangan pesimis dulu, jangan pesimis dulu, dicoba dulu, siapa tahu Allah bakal ngasih kita kemudahan Iya gitu benar. loh. Jangan pesimis sama takdir yang belum Allah tetapin, maksudnya belum terjadi sampai Iya sekarang. benar. Nah, intinya Dalam ya. aduh Oh my god. Nyentuh. jangan itu dong Mam. Ya intinya di situ aku inget kayak umiku, abiku, keluarga aku berharap banget buat aku bisa nyampe gitu ke target. Tapi sekarang udah kan? Alhamdulillah. Kita Berarti semua buktinya udah. Iya kan bro, berarti buktinya bisa. Iya Gitu bisa loh. bukti. Nah, makanya itu pelajarannya bisa dipetik gitu loh kadang-kadang. Nah, dan itu aku nggak expect-nya ternyata waktu hari terakhir aku setoran itu umiku bukan ngasih, tapi orang tua kan emang selalu dikabarin ya kalau Iya, misalnya alhamdulillah anaknya sudah mencapai target gini Iya benar. gitu. Terus ternyata waktu telepon umiku kayak nggak nyangka gitu loh, soalnya bisa selama sebelumnya aku ngabarin dia kayak aku nggak tahu aku bisa apa enggak gitu. Jadi sama-sama nggak nyangka. Soalnya aku ketepaan apa ya sih, nyampe targetnya itu di hari ulang tahun umiku. Kayak rasanya kayak Iya. double. Umiku kan jadi dapat ceritanya tuh kayak umiku dapat kabar tuh langsung nangis. Jadi ternyata emang segitunya gitu. Impian orang tua gitu ya. Ini aku merasa bermakna dalam hidup. Bermakna hidup satu. Tapi itu langsung ya setorannya. Aku dulu tuh nggak gitu Nat. Aku tuh bayangin buat mencapai kata setoran terakhir tuh aku harus sakit 1 minggu dulu. Jadi waktu itu zaman corona. Perjuangan banget ya. Iya benar-benar. Terus habis itu aku tuh sampai bilang ke Allah, ya Allah jangan matiin aku dulu.